Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Khususnya di video kali ini market kembali lagi mengalami penurunan lagi. Ya kita bisa lihat di hari ini market turun sekitar 4,2% dan Bitcoin berada di area 16.700 gitu ya. Kemarin kita sempat membahas di update di channel Telegram juga. Jadi kalau teman-teman yang belum join, feel free to join. Nanti saya akan bahas secara teknikalnya. Namun di video kali ini kita akan lebih terfokus untuk Binance atau BNB sebenarnya, token BNB token sendiri. Ada apa di BNB token, kenapa dia mengalami penurunan dan lain-lainnya gitu ya. Sebenarnya bukan hanya BNB, kita lihat kalau kita scroll di sini banyak kripto yang mengalami penurunan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk untuk update-nya dulu. Dimana market di sini yang naik hanya stablecoin ya. Namun di sini kita bisa lihat rata-rata mengalami penurunan ya, belasan persen ya. Salah satunya adalah BNB. Ya, BNB lagi mengalami penurunan karena mungkin dengan adanya banyak FUD yang beredar di Binance ya. Jadi tokennya juga terdampak karena CZ sempat interview dengan CNBC dan orang-orang lebih terlihat bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi di Binance gitu ya. Namun sampai saat ini belum ada bukti konkret yang ada sebenarnya gitu ya. Tapi BNB ini menjadi korbannya. Nah, kita akan update sementara untuk BNB bagaimana. Secara Fear and Greed Index kita di level 28 ya. Market masih mengalami fearful seperti biasa, nggak ada terlalu banyak pergerakan. Ya. Nah, problem dari Binance sendiri ini yang kita takutkan juga gitu ya. Karena market crypto ini secara leverage ya, amount of leverage bukan dalam teman-teman kalau leverage futures hampir sama seperti itu, tapi ini bukan secara futuresnya gitu ya, tapi secara leverage dari aset yang ada, mereka pergunain asetnya dan lain-lain itu sangat-sangat besar. Ya. Market crypto in general ya, dan Binance itu juga leverage-nya juga banyak. On Binance there is a tremendous atau banyak sekali amount of leverage, dan leverage ini disupport oleh value dari BNB token sendiri. Jadi pada saat BNB token ini mengalami penurunan, otomatis ini akan berdampak besar ke dalam market crypto, apalagi dia top nomor 5 untuk saat ini gitu ya. Balik lagi ke sini, Binance allow traders to use BNB token as collateral to trade other crypto on Binance. Nah, artinya apa nih? Ini mungkin teman-teman belum familiar dengan hal ini, jadi saya jelaskan sedikit konsep mengenai collateral di dalam crypto gitu ya. Ini cukup familiar di dalam DeFi ya. Dimana contohnya ya, ini hanya sebagai simulasi aja. Misalnya teman-teman beli token Binance ya, BNB token di sini ya, di dalam Binance lah teman-teman beli token Binance. Harganya saat ini BNB token ini 235. Tapi di sini kita buatkan misalnya ke area 250 lah. Gitu ya. Nah, dari BNB token ini beli satu BNB token ya $250. Nah, BNB token yang ini bisa digunakan menjadi jaminan. Jadi bisa ditaruh bisa dibilang dijaminin gitu, BNB tokennya dijaminin ya, $250 ini satu value-nya dijaminin untuk kita meminjam stablecoin ya, biasanya stablecoin atau kripto lain, tapi di sini saya contohnya ini stablecoin USDT ataupun BUSD kalau teman-teman di Binance ya. Namun kalau di kripto biasanya harus over collateralize. Jadi artinya nggak bisa nih teman-teman pinjemin jaminin 250 dapat 250. Ini hampir sama seperti cara kerja banking gitu ya, bank. Nah, jadi mungkin 250 pinjam 150 ataupun $100 seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi teman-teman punya 250 atau tetap punya satu BNB token ini ditambah $150 ataupun $100 jumlah amount yang teman-teman pinjam gitu. Nah, masalahnya adalah yang terjadi kalau misalnya BNB token ini mengalami penurunan karena terlalu banyak orang-orang yang melakukan hal ini. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi secara value ya, expert yang menggunakan hal ini cukup besar gitu ya. Nah, secara value pada saat harga Binance turun misalnya ke $200 ataupun $150, mereka punya jaminan ini akan ke liquidate ya, jaminan BNB ini. Dan otomatis itu akan force selling dari BNB sendiri. Ini hampir sama yang terjadi dengan Luna punya crash. Gitu, kalau teman-teman lihat Luna crash, ini hampir sama seperti ini mekanismenya. Jadi ini yang bikin kita ketar-ketir juga dengan hal ini gitu ya. Ini harus di clear up secepat mungkin. Takutnya mereka kena liquidation price-nya. Pada saat terkena liquidation price-nya, BNB ini terkena force sell, boom, BNB mengalami penurunan gitu ya. Dan kalau misalnya BNB mengalami penurunan, takutnya itu hampir sama yang terjadi pada saat kita alami Luna crash juga gitu ya. Kan itu dari top 5 turun langsung ya. Nah, lanjut.
di sini, well, this is certainly going to get interesting. Kenapa? Karena satu wallet ini mempunyai 908.000 BNB, ya sekitar 211 juta worth of collateral. Jadi ini jaminannya aja 211 juta dolar, gitu ya. Jadi intinya bagaimana? Jadi dia jaminin BNB-nya yang tadi kita bilang, dia jaminin BNB ini, dia jaminin 908.000 BNB untuk dia pinjem stablecoin 148 juta dolar. Ngerti nggak? Jadi di sini value jaminan dia adalah 211, yang dia pinjam adalah 148 juta dolar. Nah, pada saat BNB price-nya 204 atau 200 dolar gitu ya, karena ini belum ada exact price-nya, saya lihat dari beberapa source ini berbeda-beda gitu ya, tapi di kisaran 204 sampai 200 dolar itu dia akan terkena liquidation levelnya. Dan biasanya kalau terkena liquidation levelnya, jaminan ini ya akan kena force selling lah gitu ya, karena udah turun. Karena kan harga BNB-nya turun, berarti artinya harga jaminannya juga mengalami penurunan gitu ya secara logikanya. Ini hampir sama, ini wallet yang sama juga. Ini lebih terlihat gitu ya, berapa banyak BNB-nya, berapa banyak BUSD dan lain-lainnya. Ini, ironically, if the price of BNB drops a further 20%, di sini 200 dolar ya, the BNB bridge exploiter will be liquidated ya, karena liquidate. Ini wallet yang sama ya, dompet yang sama. Jadi ini menjadi concern juga. Oke. Next up, kita bahas tentang DCG. Ya, kita lihat market mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat dari sini secara penurunannya, banyak kripto-kripto mengalami penurunan di sini. Yang paling besar ini adalah portfolio dari Digital Currency Group, DCG portfolio. Ya, DCG portfolio ini, DCG sendiri adalah perusahaan yang besar di kripto. Dia manage beberapa project kripto juga ya. Kalau kita lihat dari sini, Decentraland, ada HBAR kalau tidak salah ya, Hedera Hashgraph dan lain-lainnya. Nah, ini kata si Miles Dutcher, looks like DCG might be dumping their assets. Mereka dumping beberapa asetnya mereka. Kita lihat mana turun, ada Ocean, The Graph, Reserve Right, Stacks Flow, Filecoin. Ini mengalami penurunan belasan persen. Seperti itu Ethereum Classic. Dan DCG ini sempat kita mention atau kita sempat bahas di video ini, ancaman baru untuk kripto ya, 3 minggu lalu sebenarnya gitu ya, dimana kita lihat bahwa DCG ini mereka juga yang membawahi Genesis, dan Genesis ini adalah terkena dampak terhadap FTX crash gitu, dan mereka butuh funding istilahnya. Jadi bisa jadi teori saya adalah dia selling aset ini untuk provide funding lah ya, untuk dapat funding lagi, karena mereka mendapatkan fundnya. Jadi ini sebuah teori, nanti saya linkin videonya ini, ancaman baru untuk kripto, mungkin di deskripsi kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi gitu ya. Jadi kira-kira ini yang terjadi dalam market kripto dan membuat harga Bitcoin terus mengalami downside dan penurunan tambahan. Dan sekarang kita akan langsung masuk untuk pembahasan analisa teknikalnya, simple aja. Dimana kemarin kita bilang Bitcoin closing kalau di bawah level 4 jam di sini, ya di garis 4 jam di sini, potensinya akan mengalami downside lebih lanjut. Dan memang dia closing di sini turun ya di atas yellow box ini atau box warna kuning ini gitu ya. Lalu dia mengalami penurunan ini subuh tadi gitu ya, mengalami penurunan 1,6%, tapi banyak altcoin yang terdampak ya. Altcoin ini terdampak banget. Teman-teman kalau lihat Bitcoin Dominance harusnya dia mengalami kenaikan ya. Ini lihat Bitcoin Dominance-nya naiknya, launch up-nya justru mengalami kenaikan lebih tinggi lagi, walaupun pada saat itu kita expect karena dia sudah mulai downtrend untuk testing ke area ini, tapi dia malah upside lagi, dimana Bitcoin benar-benar mengalami penguatan besar karena market mengalami penurunan ya. Nah sekarang bagaimana? Nah sekarang saat ini sebenarnya Bitcoin, kalau kita ambil Fibonacci ya, kita tarik level Fibonacci-nya. Di sini Bitcoin berada di area key levelnya. Kita lihat Bitcoin bounce-nya itu di 0,618, which is ini adalah golden ratio-nya dia juga. Jadi dia hit ini lalu mengalami bounce ya. Ini bounce sekitar 1,9%, 1%-an. Altcoin juga mengalami bounce yang sama ya, bounce yang cukup lumayan. Nah, tapi yang kita mau tahu adalah bounce ini apakah possible, apakah ini menjadi level support ya terakhir untuk Bitcoin ya. Apakah Bitcoin bisa bertahan di area ini? Kisaran level 0,65 sampai 0,618 Fibonacci level. 16.400 sampai 16.500.
gitu. Kalau untuk saya lihat di ekspektasi di weekend kemungkinan besar kita akan ranging ya. Artinya ya mungkin kita akan lebih ke arah bermain di area ini saja. Ya, bermain di area ini. Possible breakout, yes masih ada possible breakout, tapi clearly kalau kita lihat dari sini more downside is happening to the market. Jadi artinya ya market ini kemungkinan besar masih akan mengalami penurunan tambahan dulu ya, penurunan lagi, mungkin testing ke area 12.000 14.000, apalagi dengan FUD dari Binance yang terjadi gitu ya. Itu possible. Baru mungkin setelah itu kita mau mengalami kenaikan ya, seperti yang kita bahas di video yang lalu, video terakhir, kenapa market crypto akan naik ya. Salah satunya itu dari ini kita review sedikit ya, yaitu dari weekly divergence-nya gitu ya, dimana secara RSI ya, dimana secara price dia mengalami penurunan, secara RSI dia mengalami kenaikan ya. Artinya memang ini kemungkinan market mulai akan naik kembali gitu ya, tapi ini dalam beberapa minggu ke depan. Bukan berarti market akan langsung naik secara hari H, karena ini kan mingguan, time frame mingguan. Jadi mungkin dia bisa downside lagi, testing, baru mulai kembali naik lagi, mungkin testing ke area 20 ribuan, 30 ribu, seperti itu gitu. Jadi ini secara plan kita untuk Bitcoin ya, kira-kira itu. Sekarang kita mungkin bahas BNB juga sedikit. Ini saya belum ada grafiknya, belum kita testing. Nah, kita kalau lihat BNB secara time frame daily bagaimana? Oke ya, ini secara grafik kita bisa lihat. Oke, ini mungkin udah cukup terjadi penurunan yang besar ya untuk Binance. Kita remove ini aja, kita clearin. Ini bisa kita lihat dari sini sebenarnya ya. Ini langsung live analysis. Kita dari sini ini menjadi level support, key level support untuk BNB sendiri ya. Dia nggak bisa bertahan, dia mengalami penurunan jauh gitu ya. Dan kalau saat ini kita bisa ambil Fibonacci dari sini ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau Bitcoin tertahan di area kisaran level 0,618 dan 0,65 yang seperti kita jelaskan. Tapi FUD di Binance ini cukup besar. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini Binance udah mulai breakdown dari level supportnya di sini. Gitu. Jadi potensinya justru dia bisa testing mungkin kalau menurut saya ke level area 216 ya, 216. Nah, yang menjadi concern juga untuk Binance kalau kita lihat di time frame daily-nya atau weekly mungkin ya. Nah, ini yang harus menjadi was-was banget. Kenapa? Karena ini teman-teman bisa lihat pada saat dia lose support ini kisaran level 180-an ya, lose support ini ya, di area ini $36 sampai sini ini kosong ya, sama sekali nggak ada price action di daerah ini gitu. Jadi nggak ada support yang kuat. Yang kita takutkan adalah dia lose support ini malah dia langsung terjun ke bawah ke level $40. Ini kan sangat-sangat scary juga ya kalau misalnya teman-teman holder Binance juga kalau ini terjadi seperti itu, karena ini benar-benar kosong di area ini gitu. Jadi yang kita lihat Binance ini harus bertahan, CZ harus make a statement juga, clearin semuanya karena semua masih terpaku oleh Binance FUD yang terjadi seperti itu. Jadi kira-kira mungkin ini dulu untuk sekedar update market crypto di weekend kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Thank you for watching and bye bye.